Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita datang kepada kebaktian kita minggu ini. Supaya kita mau ambil waktu untuk sejenak. Kita mau mengingat bagaimana kebaikan Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk kembali. Kita mau menanggalkan semua kesusahan, fokus hanya untuk mengikuti kebaktian. Saya akan bacakan dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ibadah minggu ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Maha Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami ingin naikkan kembali kepada Engkau atas berkat-Mu yang tidak henti-hentinya bagi kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah dari awal sampai akhir ya Tuhan. Engkau di Alfa, Engkau adalah Omega ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami telah Engkau izinkan untuk datang kembali ke sini ya Tuhan. Engkau akan memberkati kami dengan kesehatan, dengan segala kecukupan untuk menikmati lagi Tuhan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami Tuhan hati yang mau Tuhan, rendah hati untuk melayani-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk siap mendengarkan firman-Mu dan siap memuji-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kebaktian ini ya Tuhan dari awal sampai akhir. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu dan kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali menaikkan pujian hormat diberi, dan kita mau memberikan pujian bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi Bapa, Anak, dan Roh
saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa pengakuan dosa. Saya akan membacakan dari Titus 2 ayat 12 sampai 14. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk memutuskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Biarlah ayat ini mendasari doa pengakuan dosa kita bahwa Allah dengan kemuliaan yang Maha Besar mengutus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyerahkan dirinya bagi kita, membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa. Ya Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami ingin mengakui semuanya ya Tuhan, semua dosa yang telah kami lakukan, yang telah kami pikirkan, yang telah kami rencanakan. Kiranya Engkau yang berkenan ya Tuhan untuk menguduskan lagi Tuhan bagi kami. Kiranya Engkau yang berkenan untuk menyucikan lagi ya Tuhan. Tanpa Engkau kami binasa ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Ya Tuhan, doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sebagai rasa syukur, ungkapan syukur kita mau naikkan pujian dalam lautan yang kelam. Biar kita ingat bahwa Tuhan mendengarkan seruan kita dan Ia menyelamatkan kita. Good.
kita minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Mari kita buka Alkitab kita akan bacakan bersama-sama. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak-anak yang disayang. Biarlah ini ayat Alkitab mengingatkan kita bahwa pada saat kita dihajar oleh Tuhan, kita ingat bahwa itu karena Tuhan menyayangi kita, seperti seorang ayah kepada anaknya. Biarlah itu menghibur kita juga bahwa ayah kita, ya ada mereka juga yang menyediakan semuanya bagi kita, dan mereka yang memberkati kita sama seperti Tuhan yang memberkati kita dan menyediakan bagi kita. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat. Bapa yang di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami kembali menaikkan doa kami ya Tuhan, dan kami ingin berdoa untuk pada yang pertama ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga yang memiliki anak kecil di rumah. Kiranya ya Tuhan, Kau memberkati orang tua supaya mereka bisa bersama-sama merawat dan menjaga pertumbuhan anak mereka. Biar mereka bisa mencari cara-cara yang kreatif di mana saat anak-anak kecil ini akan tumbuh. Kau yang memberkati mereka ya Tuhan, tumbuh kembang mereka supaya bisa menjadi anak yang normal dan juga bisa berguna di masa depan ya Tuhan. Dan Kau memberkati orang tua, Kau berikan mereka kesabaran, Kau memperlengkapi ya Tuhan semua yang mereka butuhkan untuk merawat anak mereka ya Tuhan. Kami percaya Kau adalah Allah yang menyediakan, Kau adalah Allah yang mengasihi keluarga ya Tuhan. Untuk pokok doa kedua ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas perayaan kemerdekaan, peringatan kemerdekaan pada minggu lalu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan fokus pada pemerintah kami ya Tuhan di masa pandemi ini. Walaupun mungkin saat ini angka-angka pandemi angka penderita sudah menurun, walaupun okupasi rate di rumah sakit juga menurun ya Tuhan, tapi janganlah biarkan kami kendor ya Tuhan. Jangan biarkan pemerintah kendor dalam melaksanakan kebijakan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap fokus dalam mengendalikan pandemi ini ya Tuhan, dalam pelaksanaan vaksinasi massal. Tuhan yang bantu untuk memberikan kelancaran dalam pasokan dan distribusi. Engkau juga mau memberikan disiplin ya Tuhan kepada masyarakat supaya mau mengikuti kebijakan pemerintah ini, sehingga kami bisa ya Tuhan bersama-sama melewati pandemi ini ya Tuhan. Dan untuk yang ketiga ya Tuhan, kami berdoa untuk media-media yang tiap hari berkomitmen untuk menyediakan berita yang dapat dipercaya ya Tuhan. Dan mereka juga bisa menyampaikannya dengan cara yang tepat, tidak menyebabkan kepanikan, tapi bisa mempertanggungjawabkan cara mereka menyampaikan apa yang mereka sampaikan ya Tuhan. Kau berkati mereka mulai dari yang pemimpin semuanya, redaksi segala macam, sampai mereka yang mencari berita ya Tuhan. Kau yang berikan mereka kesehatan, Kau yang lindungi mereka, yang memperlengkapi mereka ya Tuhan, untuk bisa Kau pakai sebagai penyebar berita yang baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ketiga pokok doa syafaat yang ingin kami naikkan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mendengar semua doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita ingat bahwa pada saat kita berdoa syafaat, bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Dia yang menyediakan segala sesuatu yang bagi kita, sehingga kita tidak perlu takut kalau kita bersandar pada yang kekal. Mari kita naikkan pujian Ku bersandar pada yang kekal sebagai respon dari doa syafaat.
Tema kita pada minggu ini adalah Allah yang menyediakan, dan firman Tuhan akan diberitakan oleh Evangelis Samara. Mari kita persiapkan hati kita mau naikkan pujian ajaiblah firman hidup. Biarlah kita kembali mengakui bahwa firman Tuhan adalah firman indah, firman yang ajaib, firman Tuhan, firman yang memberi kehidupan bagi kita semua. Saya akan serahkan pada Evangelis Diana. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita mulai membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kemurahan kepada kami, boleh mendengar firman-Mu. Kami berdoa kiranya belas kasihan Tuhan boleh memberikan kami pengertian, boleh menolong kami untuk memahami firman-Mu, bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi dari firman-Mu kami boleh belajar menghidupinya. Tolonglah kami Tuhan, orang yang terbatas ini, orang yang bodoh ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu."
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Ini adalah satu kisah yang sangat tidak masuk akal. Kisah di mana Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya. Kalau kita di zaman hari ini, seseorang atau kita melihat seorang ayah mengorbankan anaknya sendiri, kita akan mengatakan itu suatu hal yang sangat sadis, bukan? Bukan hanya mau membunuh anaknya, bahkan kalau kita melihat orang tua memukul anaknya, kita mengatakan orang tua tidak punya cinta kasih, begitu ya. Ini bukan hanya sekedar memukul anaknya, tetapi dikatakan bahkan itu perintah dari Allah bahwa Abraham harus menyembelih anaknya sendiri, menjadikannya itu sebagai korban bakaran bagi Allah. Bagaimana mungkin Allah yang kita kenal sebagai Allah yang Maha Kasih, Allah yang sangat mengerti manusia, Allah yang menciptakan manusia, bahkan dikatakan bahwa manusia itu adalah biji mata Allah, Allah yang kita tahu dia sangat baik hati, bagaimana mungkin dia memerintahkan suatu perintah yang kita anggap itu melawan perintah Allah sendiri. Yaitu apa? Menyembelih anaknya sendiri. Kalau perintah bahwa harus membunuh musuh, kita mungkin mesti pikir, oh ya memang make sense lah, musuh. Apalagi musuh itu sangat jahat. Waktu kita baca cerita gitu ya di dalam kisah perjanjian lama, bagaimana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh orang Kanaan, karena memang orang Kanaan itu sangat jahat. Kita mungkin memikirkan, ya maklum gitu. Memang orang jahat harus dibunuh, orang jahat harus dihukum mati bahkan. Tetapi ini bukan urusan antara orang baik dengan orang jahat, atau suatu bangsa baik dengan suatu bangsa jahat. Tetapi ini adalah kisah di mana seorang ayah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Dan anaknya sendiri ini bukan satu anak di antara 10 anak, bukan satu anak di antara 5 anak, bukan satu anak di antara 3 anak atau 2 anak, tetapi Allah dengan tegas mengatakan,
persembahkanlah Ishak, anakmu satu-satunya yang kau kasihi itu. Bahkan Allah sendiri sengaja menekankan statement itu. Saya baca ulang ya. Di Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, bukan hanya itu, dipertegas lagi, Ishak. Karena Abraham punya Ismail, bukan? Kalau kita baca kisah-kisah sebelumnya, di mana Sarah membawa Hagar kepada Abraham supaya memperoleh keturunan, karena Sarah menganggap dia sudah mandul, tidak mungkin punya keturunan, sedangkan Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa aku akan memberikan keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Nunggu-nunggu nggak datang, begitu kan? Maka Sarah berinisiatif membawa Hagar budaknya untuk tidur dengan Abraham supaya punya anak. Dan lahirnya Ismail, begitu. Tetapi 25 tahun setelah itu Allah memberikan satu mujizat kepada Sarah untuk hamil, karena Allah mengatakan bahwa keturunanmu seperti pasir di laut itu adalah dari kandungannya Sarah. Dari anak yang akan dikandung oleh Sarah. Namanya Ishak ini. Nah, Ishak inilah yang Allah perintahkan Abraham untuk disembelih, untuk dijadikan korban bakaran. Kalau Anda sebagai orang tua, hari itu diperintahkan oleh Allah seperti ini, kira-kira di dalam otak kita apa ya? Kita pasti akan berargumen dengan Allah, masa sih Allah, kamu nggak salah perintah? Masa sih Allah sebegitu sadisnya? Masa sih Allah kamu nggak tahu ya? Bukankah Ishak ini yang kamu janjikan, yang engkau janjikan, dari dia akan keluar keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit, tapi sekarang engkau suruh bunuh. Jadi mau keturunan yang mana lagi? Tetapi Alkitab tidak menceritakan itu. Alkitab justru menceritakan Abraham taat. Dikatakan dia pagi-pagi benar dia bangun, dia mempersiapkan kayu bakar, karena untuk korban bakaran kan harus sedia kayu untuk dibakar. Dia sediakan api, dia sediakan minyak, dia membawa Ishak anaknya, dan dia membawa 2 bujangnya. Ada penafsir-penafsir, Ishak umur yang jelas tidak diketahui saat dia dibawa. Tetapi ada beberapa penafsir menganggap bahwa Ishak sudah pasti tidak terlalu muda, begitu. Jadi antara dia berusia 15 sampai 35 tahun, karena kalau kita hitung-hitung memang sampai di situ, karena di pasal 23 itu kan dikatakan Sarah umurnya 127 tahun lamanya dan dia mati. Nah, di saat Sarah mati itu usia Ishak sekitar 37 tahun gitu kan. Dari Ismail diusir itu usia Ishak sekitar 15. Nah, ini dianggap bahwa disinilah sekitar usia Ishak. 15 tahun, ada yang mengatakan dia terlalu kecil untuk memanggul kayu bakar itu. Karena Ishak itu tipologinya Tuhan Yesus, artinya penggenapannya nanti akan terjadi pada Tuhan Yesus, maka dianggap bahwa ada kemungkinan dia itu bukan terlalu remaja, tapi dia cukup dewasa muda. Gitu ya, mungkin sekitar 30 tahun gitu. Nah, Anda bisa membayangkan seorang anak pemuda, dewasa muda yang pergi berjalan bersama bapaknya, dia memikul kayu bakar, lalu berjalan dengan bapaknya, itu kan dikatakan Tuhan akan menunjukkan, lalu Allah melayangkan pandangnya 3 hari kemudian itu, dia ketemu kan, dia melihat tempat yang ditunjuk Allah. Perjalanan yang segitu cuma 3 hari itu perjalanan yang saya bayangkan seperti neraka begitu ya. Ini saya berjalan bersama dengan anak saya yang akan saya sembelih untuk persembahan bagi Tuhan. Si
Ishak berjalan bersama dengan Abraham, dia juga berpikir, katanya mau memberikan korban bakaran kepada persembahan. Dombanya ada di mana? Maka dia bertanya kepada ayahnya, Bapak, di mana dombanya? Perjalanan menuju ke tempat itu, Abraham meninggalkan 2 bujangnya. Perhatikan kalimat Abraham kepada bujangnya. Kami akan pergi, tapi kami akan kembali. Dia tidak mengatakan hanya dia, tetapi dia mengatakan kami. Artinya dia bersama dengan Ishak akan kembali menemui 2 bujangnya yang dia tunggu di situ. Di dalam perjalanan itu, Ishak bertanya, kayu bakar ada, api ada, minyak ada, dombanya di mana? Abraham hanya menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Perjalanan yang Alkitab pun tidak menjelaskan seberapa sih rasanya Abraham. Alkitab juga tidak menjelaskan seberapa sih pergumulan Abraham, atau paling nggak kong kali kong begitu. Atau paling nggak tawar-menawar antara Abraham dengan Allah. Bagaimana supaya Ishak jangan dikorbankan. Oke lah, saya rela cari domba yang paling bagus. Saya rela apapun demi supaya jangan anak saya begitu. Tapi Alkitab tidak menceritakan itu. Alkitab bahkan menutup ruang tawar-menawar itu. Beda waktu kita lihat ketika Abraham tawar-menawar, tanda kutip ya, tawar-menawar dengan dengan Allah soal bagaimana Sodom dan Gomora Allah hendak menghancurkan. Di dalamnya ada Lot. Demi menyelamatkan Lot, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan kalau ada 50 orang yang hidup benar. Allah bilang, enggak, saya tidak akan menghancurkan itu. Terus Abraham pikir-pikir lagi, rasanya nggak mungkin ada 50 orang. Dia turunkan lagi bukan? Dari 50, 45, 30, 20, sampai 10. Abraham bilang, sekali lagi Tuhan, kalau 10 orang, apakah engkau akan menghancurkan? Waktu Abraham tawar sampai 10, Allah kemudian pergi meninggalkan Abraham. Lot kemudian dibebaskan bukan? Allah mengirimkan malaikat. Tetapi pasal 22 ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya, tidak ada tawar-menawar. Nah, apakah sampai di sini kita lihat apakah Abraham yakin bahwa Ishak tidak akan mati? Alkitab juga tidak kasih tahu. Yang Alkitab kasih tahu kepada kita, memberitahu kepada kita adalah Abraham berjalan dengan iman setelah sekian lama dia menghadapi jatuh bangun di dalam pembentukan Tuhan terhadap iman dia. Pasal 22 ayat 1 saya bacakan ya. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Alkitab Musa menulis kisah ini dengan dia berkata setelah semuanya itu. Setelah apa? Setelah cerita mulai dari Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur. Abraham dan keluarga besarnya mengalami kelaparan. Lalu mereka sebelum itu dia harus rela kehilangan ayahnya di Haran. Lalu mengalami kelaparan, mereka ngungsi ke Mesir. Di Mesir dia harus menipu, tanda kutip demi menyelamatkan dirinya. Di situ kita melihat Abraham sangat egois. Dia rela mengorbankan istrinya Sarah demi supaya dia tidak dibunuh. Karena kalau ketahuan Sarah itu istrinya, padahal Firaun mau mengambil Sarah sebagai istrinya atau gundiknya, Abraham kan harus dibunuh. Maka Abraham bilang kepada Sarah, ngaku bahwa kamu tuh saudara saya, bukan istri saya. Nah, kita lihat jatuh bangunnya dia sampai bagaimana dia harus diusir keluar dari Mesir karena ketahuan, tapi di situ Allah berintervensi dan ketahuan si Raja Firaun tidak jadi mengambil Sarah, Allah menolong. Terus seperti itu kita lihat, lalu bagaimana dia harus membebaskan Lot dari dekapan musuh, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk membebaskan Lot dari hukuman Allah kepada Sodom dan Gomora. Dan kita juga melihat bagaimana jatuh bangunnya dia ketika dia menerima tawaran Sarah untuk mengambil Hagar. Akhirnya keluar Ismail, tetapi Allah tidak mengizinkannya untuk Ismail menjadi keturunan seperti pasir di laut itu. Perjalanan ini
Abraham kemudian melihat bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Allah adalah Allah yang bisa dijadikan landasan untuk percaya. Allah adalah Allah yang sanggup menggenapkan seluruh janjinya. Anda bisa bayangkan 25 tahun loh ya. 25 tahun sejak Abraham dipanggil sampai Abraham punya Ishak. Menunggu sekian lama. Di tengah-tengah guncingan orang, toh akhirnya Abraham menggenapinya. Dan dari pasal 22 ini kita melihat disinilah puncak iman Abraham. Bagaimana dia percaya bahwa ketika Allah memerintahkan dia supaya menyembelih Ishak menjadi korban bakaran, sedangkan di sisi lain dia juga pernah mendengar atau pernah berhadapan dengan Allah bahwa Allah berjanji melalui keturunan dia, yaitu lewat Ishak, akan lahir keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Pasti ini dua hal dari mulut Allah yang bukan kontradiktif. Kalau kita pikir sesuatu yang kontradiktif bukan, menyembelih Ishak, ya habis, dari mana keturunannya? Di sisi yang lain, Allah berjanji akan memberikan keturunan dari Ishak. Jadi gimana dong? Allah agak pikun kah? Allah salah berencana kah? Allah mau menggeser kah atau apa? Tidak. Allah tidak pernah salah berencana. Allah juga tidak terkaget-kaget dan Allah tahu pasti. Kisah Kejadian pasal 22, endingnya bukan Allah tidak tahu. Allah sudah tahu karena dia maha tahu. Endingnya adalah pada diri Abraham. Untuk menunjukkan kepada Abraham, dia kemudian sadar seberapa besar iman dia kepada Allah yang harus dia buktikan. Dan Abraham membuktikannya itu bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia percaya kalau akhirnya toh Ishak harus disembelih dan mati, dia percaya Allah pasti menggantikannya. Karena Allah sendiri adalah Allah yang setia berjanji bahwa dari keturunan akan muncul keturunan pasir di laut, dari keturunan Ishak. Either Ishak mati kemudian Allah membangkitkan, atau Allah melakukan yang lain, yang pasti Abraham tidak tahu. Abraham cuma tahu bahwa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya bahwa keturunan itu dari Ishak. Maka waktu Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa, di mana domba itu?" Abraham cuma menjawab, Allah yang akan menyediakan. Sehingga waktu dipasang batu bebatuan gitu ya, kemudian Ishak diikat. Anak muda kalau diikat kan harusnya berontak bukan? Tapi Ishak manut. Dia diajar oleh bapaknya. Saya yakin dari kecil dia sudah diajar oleh bapaknya bagaimana belajar untuk taat kepada orang tua, bagaimana belajar untuk taat kepada Allah. Dan dia melihat itu dari kehidupan bapaknya. Maka waktu bapaknya mengatakan, "Hai Ishak, engkaulah yang akan menjadi korban bakaran itu," maka dia taat. Dia membiarkan diikat tangannya ke belakang. Kalau Anda coba korek-korek cari gambar di Google itu ya, gambar-gambar lukisan bagaimana Ishak hendak disembelih oleh Abraham. Itu kan sembelih kepalanya harus dipegang, lalu satu tangan pegang parang gitu, siap diayunkan begitu. Dan itu satu gambar yang bagus. Waktu dia ngayun, Abraham menoleh karena persis saat dia mau mengayunkan parangnya itu kepada leher, suara Tuhan Allah memanggil dia, "Abraham, Abraham." Dan di sebelah Abraham ada tersedia domba. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya ingin kita renungkan pada pagi hari ini? Banyak hal di dalam hidup kita yang ketika kita belajar di dalam proses pembentukan Tuhan, ada hal-hal yang seringkali tidak masuk akal. Ada hal-hal yang seringkali kita menganggap itu keluar dari jalur secara umum. Ada hal-hal yang kita menganggap pengalaman saya ya nggak seperti ini loh. Ada hal-hal yang secara demokrasi, artinya secara pendapat orang banyak, nggak seperti itu. Kebenaran adalah kebenaran Bapak Ibu. Kebenaran tidak bergantung suara orang terbanyak atau apa. Kebenaran juga tidak bergantung
perasaan saya ini lagi suka apa enggak. Kebenaran juga tidak bergantung masuk akal saya atau tidak. Kebenaran juga tidak bergantung kepada pengalaman kita. Kebenaran juga tidak bergantung kepada level ilmu kita. Kebenaran juga tidak bergantung kepada seberapa usia hidup kita yang kita lihat. Sama sekali tidak. Kebenaran adalah kebenaran yang ketika Tuhan tunjukkan dan Tuhan perintahkan, bagian itu yang harus kita taat. Nah, ini yang dikerjakan oleh Abraham. Saya mau bertanya hari ini, bagian apa di dalam hidup kita yang membuat kita ragu untuk kita serahkan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan perintahkan kita harus totalitas hidup buat Tuhan. Bagian apa yang kita ragu untuk kita serahkan? Bagian apa yang kita ragu yang membuat kita menganggap Tuhan ini terlalu sadis, tidak bisa Tuhan. Bagaimana kalau coba yang lain? Yang lain deh Tuhan, saya tawar deh Tuhan. Saya rela dah kalau saya begini. Apa yang kita kerjakan? Bukankah seringkali di dalam pengalaman hidup kita, kadang-kadang Tuhan membentuk kita dengan cara Dia membiarkan kita mengalami masalah, Dia membiarkan kita mengalami sakit berat. Dan di dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita lalu kemudian berargumen atau berjanji atau memberikan satu kaul atau apa. Tuhan kalau saya sembuh dari ini, Tuhan kalau saya bebas dari masalah ini, Tuhan kalau saya lulus saja, Tuhan kalau saya diterima dari kerjaan ini, saya akan hidup buat Tuhan. Oh, Tuhan tahu hati kita, bukan? Apa yang kita janjikan dari mulut kita dengan apa yang kita lakukan setelah itu, dua hal yang berbeda. Abraham tidak. Abraham di dalam proses perjalanan hidup dia sangat amat tahu bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menggenapinya, dan ketika Tuhan perintahkan, meskipun itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan sesuatu yang kesannya sadis, tapi itu perintah Tuhan, Tuhan pasti tidak salah perintah. Tuhan pasti melakukan sesuatu untuk menggenapkan, dan Tuhan intervensi, bukan? Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup kita apa sih yang paling memberatkan, yang kita susah serahkan kepada Tuhan? Yang paling kita berat, yang kita utamakan sehingga menghambat iman kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apa? Apa yang termahal di dalam hidup kita? Apa yang bernilai di dalam hidup kita yang kita justru tahan itu kepada kita? Ishak adalah hidupnya Abraham. Serahkanlah anakmu yang tunggal, yang satu-satunya. Bapak Ibu, kalau kita punya anak, cuma satu, lalu Tuhan perintahkan itu, anakmu itu, saya panggil untuk menjadi hamba Tuhan, kita kasih nggak? Anakmu itu, saya panggil untuk dia bermisi, kita kasih nggak? Kita mungkin akan berargumen kepada Allah, dia akan, Tuhan saya sudah susah punya anak, Tuhan sudah kasih ke saya, sekarang Tuhan minta lagi mau apa Tuhan? Atau mungkin kita tidak masalah dengan anak, karena kita punya anak 3, ya oke lah 1. Apalagi anak itu sudah pergi sana begitu. Atau mungkin kita punya hal-hal yang lain, yang berharga di dalam hidup kita, yang Tuhan lihat, itu harus kamu serahkan untuk menunjukkan ketaatanmu kepadaku. Kita lakukan apa? Saudara, dalam minggu-minggu terakhir ini adalah minggu-minggu yang berat buat saya. Saya sih tidak mengalami, tetapi saya ikut merasakan pengalaman itu bersama dengan teman-teman sepelayanan saya. Seorang penatua kami meninggal, beliau terkena COVID. Di masa-masa hidup dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak takut mati, dalam arti, saya pernah tanya dia, Pak, Bapak kan udah lansia. Umur beliau udah 66. Bapak nggak takut kena COVID? Dia bilang, alah hidup udah tua. Buat apa takut mati? Toh kita di dalam Tuhan. Jadi dia tetap ikut di dalam pelayanan. Dan kami tidak tahu dia kena dari mana. Yang pasti bukan waktu sebelum PPKM. Karena PPKM itu kan semua ditutup begitu kan ya.
Jadi kami tidak tahu beliau kena dari mana. Yang pasti bukan waktu berbarengan dengan saya di dalam pelayanan, karena itu jaraknya sebelum PPKM. Satu hal yang saya lihat di sini adalah seseorang yang cinta Tuhan, yang Tuhan panggil dan keluarganya di dalam kesedihannya, keluarganya melihat memang waktunya Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, dan istrinya dan anaknya bangkit kembali. Waktu itu dikremasi ya, dikremasi lalu dilarung, dibuang di laut, di Ancol sana, abunya disebar di Ancol. Saya pikir istrinya ini akan berduka selama paling nggak seminggu, orang bisa sebulan begitu ya. Mereka punya anak tunggal satu. Saya pikir mereka akan berduka dengan cukup lama gitu. Tetapi faktanya tidak. Faktanya adalah hanya dalam waktu hari Senin pagi buta suaminya meninggal, hari Rabu saya dapat kabar. Jadi teman saya yang lain mengabari saya. Ibu tersebut WA ke teman saya tersebut mengatakan bahwa saya sudah siap melayani Tuhan kembali. Kok bisa ya? Kenapa ada orang yang tidak meratapi kesedihannya berlama-lama? Bukankah yang meninggal itu adalah suaminya yang terkasih? Mereka selalu bersama-sama di dalam pelayanan. Bukankah yang meninggal itu adalah ayahnya yang terkasih? Tapi di mata orang Kristen, itu hidup yang sudah dia persembahkan bagi Tuhan. Dan sekarang waktunya Tuhan memanggil, Tuhan akan memanggilnya kembali. Lalu bagian saya, hidup saya hari ini, saya tidak perlu meratap lama-lama. Karena saya harus berjalan, mengikuti panggilan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, dan mengendapkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saya. Di dalam perjalanan saya di mobil, saya merenung, tiba-tiba saya teringat Daud. Daud kehilangan anaknya, anak dia dari Berseba, dia berduka begitu mendalam. Tetapi kemudian dia bangun. Dia bangun, dia membersihkan debunya. Orang dulu, zaman dulu kan meratap itu kan tanda duka, mereka menyiram atau memberikan tubuhnya dengan abu dan sebagainya. Dia membersihkan, dia bangkit lagi. Tidak ada guna untuk sedih. Saudara, hari ini mungkin setiap kita punya masalah. Mungkin setiap kita menganggap ada hal yang paling bernilai di dalam hidup kita yang terlepas. Tetapi pandanglah kepada Allah. Allah tidak pernah salah memberikan perintah. Allah tidak pernah salah memberikan bimbingan. Waktu Abraham diperintahkan untuk menyembelih Ishak, setelah Allah memberikan penahanan bahwa ada domba, kemudian Abraham menamai tempat itu adalah Allah menyediakan. Allah yang menyediakan kebutuhan Abraham. Allah yang menyediakan apa yang dia pelihara. Dia mau Ishak yang meneruskan keturunan itu, maka Allah menyediakan domba. Hari ini Allah pun akan menyediakan segala yang kita perlukan untuk kita teruskan panggilan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk menyerahkan yang terbaik yang Allah berikan untuk Allah boleh memakainya terus di dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang terbaik di dalam hidup kita? Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita tunjukkan iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Mengapa Abraham disebut sebagai bapa beriman? Karena dia berani tunjukkan itu di puncaknya. Yang terbaik, anakku yang tunggal, yang satu-satunya itu, kuserahkan kepada Allah. Maka dia boleh menyaksikan bagaimana Allah memelihara dia, Allah memelihara Ishak, dan Allah memelihara segala keturunannya.
Saya WA kepada teman saya yang mengalami kedukaan. Saya mengatakan kepada dia, saya tidak bisa memahami kesedihanmu karena engkau yang mengalaminya. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa Allah tidak pernah salah memimpin umatnya. Saudara, Allah tidak pernah salah memimpin hidup kita. Ketika Allah memerintah Abraham untuk menyembelih Ishak menjadi korban persembahan, korban bakaran, Allah tidak pernah salah memerintah. Tetapi sekaligus Allah juga memelihara, sekaligus Allah menyediakan. Kiranya Tuhan menolong kita di masa pandemi yang sulit ini. Percaya satu hal, Allah tidak pernah salah memerintah hidup kita. Allah tidak pernah salah membimbing hidup kita. Dan Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui kehidupan Abraham, jatuh bangunnya dia, dari situlah Tuhan membentuknya yang kemudian menjadi bapa orang beriman. Kalau Abraham boleh mengalaminya, ya Tuhan, kiranya kami juga boleh mengalami hal yang sama. Dibentuk oleh Tuhan dan kemudian kami menjadi orang-orang beriman seperti Bapa kami Abraham yang beriman. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk tetap mengarahkan iman kami, mengarahkan pandangan kami, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Allah yang memerintahkan, Allah yang memelihara, dan Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Evangelis Diana yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah kita bisa mengingat dan mengaplikasikan semua yang telah diberitakan. Kita bisa tenang bahwa menyadari bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Kita sekarang akan memberikan sedikit dari persembahan dari berkat-berkat kita. Kita mau menaikkan pujian. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku banyak keluh dan kesah. Berterangmu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui apapun yang telah Engkau berikan bagi kami seminggu ini ya Tuhan. Saat ini kami ingin mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berkenan memakai ya Tuhan untuk pelayanan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Engkau juga berikan kiranya apa yang Kau berikan itu bisa menjadi berkat bagi sesama kami, bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa persembahan ini hanya di dalam nama Kau saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami itu. Amin.
Biarlah kita kembali selalu mengingat bahwa Allah yang menyediakanlah, Allah yang memelihara kita. Kita tidak perlu takut kepada Allah, aku berharap. Dan biarlah kita juga tahu bahwa di dalam kegelapan sekalipun, di ngarai atau dalam laut yang dalam, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Bapa sudah memelihara kita. Mari kita naikkan pujian, Bapakku. Kiranya Allah, Bapa yang ada di surga, yang mengaruniakannya anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menyertai kita, membimbing tangan kita, menuntun kita untuk menggenapkan rencana Allah di dalam hidup kita, dan memberanikan kita untuk menaruh seluruh hidup kita dan mempercayakan hidup kita, iman kita kepada Allah. Amin. Doksologi. Ketiganya yang
teduh, kebaktian selesai. Biarlah kita bisa bertemu kembali di ibadah kebaktian yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.